Kalau mau bikin fatwa, fatwa persoalan yang sedang menjadi persoalan banyak orang. Hari ini contohnya adalah tentang fenomena para habaib, fenomena klan imigran dari Yaman di Indonesia yang mereka mengklaim diri sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi. Itu sedang menjadi persoalan umat Islam, khususnya umat Nahdliyin di seluruh Indonesia. Itu kamu bahas. Dibahas, benar atau tidak itu sesuai dengan manuskrip literasi-literasi yang ada. Kenapa itu nggak dibahas? Itu persoalan penting, persoalan umat. Karena gara-gara klaim mereka ini dikapitalisasi untuk banyak kepentingan yang bisa merugikan bangsa dan negara. Kepentingan ekonomi, sosial, bahkan politik. Mengaku sebagai cucu Nabi, minta diikuti perintah-perintahnya, bahkan ingin membuat negara berdasarkan khilafah Islamiyah. Ingin NKRI bersyariah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Itu kenapa nggak pernah dibahas? Katanya Majelis Ulama itu kan persoalan sejarah, simpel itu. Bukan manuskrip sejarahnya benar apa enggak. Membahas yang tidak pernah menjadi persoalan, justru malah kontraproduktif untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak Prabowo, saya usul sekali lagi, bubarkan Majelis Ulama Indonesia kalau begini caranya, nggak ada manfaatnya, malah banyak madorotnya menurut saya begini caranya. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Majelis Ulama Indonesia MUI memutuskan mengucapkan salam lintas agama, bukan implementasi dari toleransi, saudara. Wow. MUI buat ulah lagi ini, ya, supaya mau viral. Kalau tidak viral maka tidak terkenal. Ini fatwa yang memicu untuk memecah belah antar umat beragama, saudara, dan memecah belah kerukunan antar umat beragama, ya. Terkait dengan fatwa MUI tersebut, seorang tokoh agama Islam yang mengkritik dan menolak secara tegas bahwa fatwa MUI merupakan fatwa yang gaduh di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, MUI adalah lembaga yang memberi kesejukan bagi umat, bukan memecah belah. Tokoh agama Islam ini meminta Presiden Prabowo supaya MUI ini dibubarkan, ungkapnya. Wow. Oleh karenanya, saudara, seperti apa videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024. Ada berita dari Majelis Ulama Indonesia yang menurut saya wagu, tidak lucu, tidak populis, dan cenderung merusak rasa kerukunan antar umat beragama. Ya, ini akhir-akhir ini saya mati Majelis Ulama Indonesia kok aneh gitu. Statement-statementnya tidak produktif untuk persatuan bangsa. Kayak kurang pegawaian, cara wong Banyumas kurang pegawaian. Kayak kurang kerjaan saja gitu. Saya baca ini yang terbaru hari ini Kamis 30 Mei ya, ini yang ditulis oleh Detik. Istimewa Ulama berfatwa, titik 2, pengucapan salam berbagai agama bukan toleransi yang benar. Saya baca dulu, itu judulnya ya tadi ya. Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 menghasilkan panduan hubungan antar umat beragama. Salah satu yang diputuskan adalah mengenai hukum salam lintas agama. Hukum salam lintas agama. Penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan garis miring atau moderasi beragama, bukanlah makna toleransi yang dibenarkan.
Demikian salah satu poin keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang dibacakan oleh Ketua SC yang juga Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam Soleh hari Kamis 30 Mei 2024. Dalam hasil Istimewa Ulama tersebut, pengucapan salam merupakan doa yang bersifat ubudiyah. Karena itu pengucapan salam harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukan dengan ucapan salam dari agama lain. Ucapan salam, mendoakan selamat, apa salahnya? Bro, apa salahnya mengucapkan, mendoakan baik, mendoakan keselamatan kepada umat manusia? Walaupun berbeda agama, agama kita sudah punya ketentuan lakum dinukum waliyadin, bagi agama bagi agama. Ngapain? Masalah ucapan salam berbagai agama yang sudah membudaya, dan itu bagus buat kerukunan antar umat beragama di tanah air ini yang memang multi agama penduduk. Kok tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada, tiba-tiba ada fatwa beginian. Nah ya, ibaratnya kan begitu. Tidak ada angin, tidak ada kilat. Tiba-tiba ada badai, ada petir. Dan ini yang mengeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Ini Majelis Ulama, ulama versi mana dulu? Ulama kan macam-macam. Ulama versi NU, ulama versi Muhammadiyah, ulama versi Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Yang jelas ini bikin fatwanya. Ini Majelis Ulama Indonesia apa Majelis Ulama Intoleransi? Yang kena lah. Majelis Ulama Indonesia kalau berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara, seharusnya membuat fatwa-fatwa yang menyuburkan toleransi, membuat kegiatan-kegiatan yang menyuburkan rasa cinta tanah air, rasa toleransi beragama yang tinggi, moderasi agama yang tinggi. Itu yang mestinya dibuat, diciptakan, diprogramkan secara kontinu dan serius, bukan bikin fatwa-fatwa yang kontraproduktif untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini kontraproduktif, ini memecah belah persatuan antar umat beragama menurut saya, menyinggung antar satu umat agama dengan umat agama yang lain. Dan selama ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah dengan ini, tiba-tiba kenapa bikin fatwa beginian? Kurang pegawaian, Pak Priwen. Gawekna pegawaian, enggak kurang pegawaian Majelis Ulama. Kesuh aku. Saya bikinkan program, kalau nggak bisa bikin program, bagaimana caranya mendamaikan, caranya merukunkan antar umat beragama? Bikin fatwa ku ya. Gemesi, lucu. Kemarin sampai tuh Khalil Nafis mengkritik puluhan biksu tudong yang singgah, dilayani, disuruh istirahat, disuguh makan minum oleh pengurus masjid sebelum sampai ke Borobudur. Dikritik, katanya itu berlebihan. Ulama cap apa sampai begitu-gitu. Oh, kesel bengono kok. Orang terima bengono kok. Fakta itu. Kayak gitu kayak diungkapkan ke publik, maksudnya apa? Dampak buruknya lebih besar daripada positifnya. Lagi pula perspektif Islam juga tidak sama antar tokoh yang satu dengan yang lain. Perspektifnya NU berbeda dengan perspektifnya Muhammadiyah, berbeda dengan perspektifnya golongan yang lain. Ya silakan pakai perspektif masing-masing. Tapi jangan kemudian cap seolah-olah perspektif itu yang paling benar. Diumumkan ke publik seolah-olah Majelis Ulama ini mewakili ulamanya orang Indonesia, seluruhnya enggak. Indonesia terdiri berbagai macam kelompok, di Islam sendiri kelompoknya banyak, belum lagi di agama lain. Maka yang harus dilakukan, ditanamkan adalah bagaimana caranya bisa saling menghargai antara satu kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jangan dikembangkan menyinggung kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, walaupun antar kelompok seagama sekalipun. Lah ya, apakah lakum dinukum belum khatam memahami itu? Lana amaluna walakum amalukum, belum khatam memahami itu. Enggak pernah ada persoalan tentang ucapan selamat. Mendoakan selamat kepada agama lain, gimana salahnya?
Persoalan dia nanti diterima atau tidak, itu bukan urusan kita, urusan yang Maha Kuasa. Bukankah Tuhannya umat Islam, umat Hindu, umat Buddha sama saja yang menciptakan kita semua walaupun kita beda agama, sama Tuhannya satu yang menciptakan. Hanya perspektif cara konsep pemahaman dan penyebutannya yang berbeda-beda, itu urusan masing-masing. Ya apa ada yang menciptakan kita semua walaupun kita beda agama, beda suku, Tuhannya berbeda? Enggak kan? Tuhan yang satu yang menciptakan kita semua, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan bumi langit seisinya, satu Tuhan. Kita menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Muslim. Mungkin agama yang lain berbeda. Semua percaya itu. Kita semua berdoa untuk keselamatan Indonesia, keselamatan Nusantara, keselamatan rahmatan lil alamin, bahkan keselamatan dan rahmat bagi alam seisinya. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, kalau kemudian ada orang mengucapkan salam, mendoakan selamat, keselamatan, kedamaian kepada umat agama lain, tidak boleh. Rahmatan lil alamin di mana? Konsep apa yang dipakai begitu? Terus maunya apa? Suruh pendatangan, suruh cuek-cuekan antara umat agama satu dengan yang lain. Ditimbang itu loh. Berpikir luas loh, Majelis Ulama Indonesia berpikir luas untuk kepentingan bangsa Indonesia. Jangan hanya untuk kepentingan umatnya sendiri. Jangan hanya untuk kepentingan golongannya sendiri. Suwe-suwe enggak mesti bahan loh, gemeletek. Ya, kayak lagi nih, saya pertanyakan nih, Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama intoleran? Kalau masih ada orang-orang intoleran di Majelis Ulama Indonesia, maka sekali lagi saya mengusulkan bubarkan MUI itu. Buat apa? Kalau kemudian kerjanya kontraproduktif untuk bangsa dan negara. Kalau kerjanya merusak toleransi beragama. Kalau kerjanya justru menumbuhkan permusuhan antar umat beragama. Tidak pandai mengajarkan persatuan, kerukunan. Fatwa-fatwa yang tidak populis, fatwa-fatwa yang selama ini tidak pernah menjadi masalah umat. Dikeluarkan. Kalau mau bikin fatwa persoalan yang sedang menjadi persoalan banyak orang. Hari ini contohnya adalah tentang fenomena para habaib, fenomena klan imigran dari Yaman di Indonesia yang mereka mengklaim diri sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi. Itu sudah menjadi persoalan umat Islam, khususnya umat Nahdien di seluruh Indonesia. Itu kamu bahas. Dibahas, benar atau tidak itu sesuai dengan manuskrip literasi-literasi yang ada. Kenapa itu nggak dibahas? Itu persoalan penting, persoalan umat. Karena gara-gara klaim mereka ini dikapitalisasi untuk banyak kepentingan yang bisa merugikan bangsa dan negara. Kepentingan ekonomi, sosial, bahkan politik. Mengaku sebagai cucu Nabi, minta diikuti perintah-perintahnya, bahkan ingin membuat negara berdasarkan khilafah Islamiyah, ingin NKRI bersyariah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Itu kenapa nggak pernah dibahas? Katanya Majelis Ulama itu kan persoalan sejarah, simpel itu. Bukan manuskrip sejarahnya benar apa enggak? Membahas yang tidak pernah menjadi persoalan, justru malah kontraproduktif untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak Prabowo, saya usul sekali lagi, bubarkan Majelis Ulama Indonesia kalau begini caranya, nggak ada manfaatnya, malah banyak madorotnya menurut saya begini caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah dia seorang tokoh agama Islam yang mengkritik secara tegas dan bahkan ia menolak fatwa MUI, di mana mengucapkan salam dari berbagai agama bagi MUI itu bukan implementasi toleransi. Ya teman-teman, saya mengutip berita dari CNN Indonesia, di mana di sana dikatakan Forum Istimewa Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan mengucapkan salam lintas agama bukan implementasi dari toleransi. Hal ini merupakan hasil dari Istimewa Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-7 yang digelar di Bangka Belitung Kamis 30
Mei 2024, saudara. Ya. Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan atau moderasi beragama yang dibenarkan. Bunyi salah satu poin keputusan MUI tersebut. MUI menilai pengucapan salam merupakan doa yang bersifat ubadiyah atau mengabdikan diri kepada Allah SWT. Karenanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukan dengan ucapan salam dari agama lain. Wah, ya. Pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram. Wah, ini ajaran Ustaz Abdul Somad ini menyebut atau mengucapkan selamat hari Natal haram bagi Ustaz Abdul Somad, dan ini yang mungkin yang dikutip oleh para majelis ulama ini, MUI ini, ya agak mirip-mirip, saudara, ya bunyi keputusan tersebut. Ya, MUI meminta umat Islam mengucapkan salam dengan assalamualaikum dan atau salam nasional atau salam lainnya yang tidak mencampur adukan dengan salam doa agama lain ketika hadir dalam forum lintas agama. Di sini MUI meminta supaya umat Islam mengucapkan salam dengan assalamualaikum atau salam nasional atau salam lainnya tidak mencampur adukan dengan salam doa agama lain, ya. Jadi menurut MUI ini hanya salam dari saudara-saudara agama Islam saja kalau disampaikan, jangan sampaikan salam yang lain, baik itu di dalam lintas agama dan juga dalam moderasi beragama. Ya, mungkin ini yang dimaksud oleh MUI, ya. Tak hanya itu, Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI juga meminta seluruh umat Islam menghormati pemeluk agama lain dan menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama, ya. Ini juga MUI memberikan arahan supaya agama atau umat Islam menghormati kebebasan umat beragama lainnya. Terkait masalah muamalah, MUI menganggap perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai, ungkapnya. Ya, umat Islam tidak boleh mengolok-olok, mencela atau merendahkan ajaran agama lain. Bunyi keputusan tersebut. Ya. Ini MUI juga mengajak umatnya untuk menghormati agama lain, dan kemudian MUI menghimbau supaya umat Islam tidak boleh mengolok-olok, mencela atau merendahkan ajaran agama lain. Nah, lalu bagaimana dengan Ustaz Abdul Somad yang menghujat salib simbol iman kekristenan? Apakah ucapan Ustaz Abdul Somad bukankah sesuatu yang mengolok-olok iman kekristenan? Apakah pelecehan yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad terhadap simbol iman kekristenan itu salib, di mana ia mengatakan di salib itu ada jin kafir dan jin kafir itu memanggil haleluya? Bukankah sesuatu hal yang mengolok-olok, mencelah, merendahkan agama lain? Oleh karena itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, yang mengedukasi, dan yang bermanfaat. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.